Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action terbaru yang berjudul The Sick 2023. Film ini berkisah tentang seorang pembunuh bayaran yang menjadi semakin brutal sejak anak dan istrinya tewas dihabisi. Baiklah, tidak usah bertele-tele, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Malam itu pasukan tentara bayaran sedang membawa seorang tahanan yang merupakan pejabat korup. Di tengah perjalanan mobil mereka terhalang oleh sebuah pot klip. Lalu dua orang anggota turun dari mobil untuk mengecek situasi. Namun tiba-tiba mereka berdua dihabisi oleh seorang pria bertopeng. Pasukan lain juga bernasib sama. Mereka semua dihabisi satu persatu, termasuk seorang anggota terakhir yang bertugas menjaga Sandra. Setelah itu pria ini masuk ke dalam mobil dan lalu mendekati Sandra. Setelah memastikan Sandra adalah orang yang tepat, pria ini pun langsung menghabisinya. Dari sini barulah terungkap kalau pria ini adalah seorang pembunuh bayaran internasional dan Sandra tersebut adalah target utamanya. Pembunuh bayaran ini bernama Scott Walker. Saat keluar dari mobil, Walker mendapati satu orang tentara ternyata masih hidup dan telah berhasil kabur. Sialnya lagi, tentara tersebut sempat melihat wajah Walker setelah ia melepaskan topengnya. Menyadari akan hal itu, Walker langsung melaporkannya kepada organisasi. Menanggapi itu, agen organisasi lantas mengirim orang untuk menjemput Walker. Singkat cerita, Walker sampai ke markas persembunyian khusus bagi para pembunuh bayaran bermasalah. Disinilah Walker akan bersembunyi untuk sementara waktu, sambil menunggu proses pemindaian identitas baru, buntut dari kaburnya saksi yang sempat melihat wajah Walker. Setelah itu, Walker dibawa oleh Smith ke ruang fasilitas. Di sini Walker menyerahkan semua barang-barang dari identitas selamanya, dari KTP hingga nomor handphone. Di ruangan yang sama, seorang pembunuh bayaran bernama John terlihat tengah memarahi dan memukul seorang petugas organisasi. Walker yang melihat itu mencoba membela si petugas tersebut. Namun Smith melarangnya, sebab ia tidak ingin Walker terlibat masalah lagi. Proses penggantian identitas baru Walker berlanjut dengan pemindaian struktur sidik jari. Selesai itu, Walker langsung menuju ke asrama persembunyiannya. Di sana terdapat beberapa orang pembunuh bayaran yang juga sedang dalam persembunyian. Saat menuju ke kamarnya, pandangan Walker tertuju kepada seorang wanita hamil yang diketahui bernama Juliet, dan satunya lagi bernama Alexa. Adegan film beralih memperlihatkan tiga orang pembunuh bayaran bernama Ray, Maria, dan Tom. Kelompok bersenjata ini mendapat tugas dari bos mereka yang bernama Logan untuk melakukan sebuah pembantaian besar-besaran dalam rangka menangkap seorang wanita dalam keadaan hidup. She's dead. Beralih ke markas organisasi, Smith secara diam-diam menyelipkan sebuah amplop ke dalam kamar Walker. Sedangkan Smith mencoba mendekati Michelle, rekan kerjanya yang sudah ia taksir sejak lama. Namun sampai saat ini, Smith masih belum berani mengutarakan perasaannya itu. Tak lama setelah Michelle pergi, kelompok yang dipimpin oleh Ray pun muncul. Ternyata di markas inilah mereka akan melakukan pembantaian. Maria berhasil menghabisi seorang penjaga di pintu depan. Setelah itu, kelompok tersebut mulai menyusup ke dalam. Amplop yang diterima oleh Walker berisi sebuah kalung liontin yang terdapat foto seorang gadis kecil, yang ternyata adalah putri Walker yang tewas puluhan tahun yang lalu. Belum dijelaskan apa yang terjadi kepada putri Walker tersebut, tetapi yang pasti Walker menjadi sedih setelah melihat foto putrinya itu. Sementara Alexa diam-diam masuk ke ruangan penyimpanan dokumen. Lalu ia mengambil kunci cadangan kamar nomor 39 yang merupakan kamar Walker. Sementara itu, kelompok Ray sudah berhasil menguasai ruang monitor keamanan. Kemudian mereka meretas CCTV
dan mensabotase sinyal, serta memblokir akses keluar masuk. Smith yang sedang mendengarkan musik tidak menyadari kemunculan kelompok Ray yang mulai menyusup ke dalam asrama. Namun saat ia ingin pulang, Smith dikejutkan dengan penemuan mayat satpam. Akhirnya ia sadar bahwa ada penyusup di markas tersebut. Saat itu juga ia membunyikan alarm tanda bahaya. Walker yang sedang bersedih tidak menghiraukan alarm tersebut. Lalu tak lama Alexa masuk ke kamar Walker bersama dengan Juliet. Di sini Alexa meminta bantuan Walker, sebab sekarang mereka berdua sedang dalam bahaya. Namun Walker menolak, sebab ia tidak kenal dengan Alexa dan Juliet. Alexa berkata kalau ia juga seorang pembunuh bayaran dan ia kenal dengan Walker. Namun tetap saja Walker tidak peduli. Alexa yang kecewa bergegas membawa Juliet pergi dari sana. Tak lama setelah mereka berdua pergi, seorang penyusup masuk ke dalam kamar dan berusaha menyerang Walker. Beruntung Walker dengan sigap mengelak dan berhasil menghabisi penyusup tersebut. Akhirnya Walker sadar bahwa markas persembunyian tersebut sudah tidak lagi aman. Kemudian Walker mengarah ke kamar Alexa yang juga telah berhasil menghabisi seorang penyusup. Tak lama para penyusup lain muncul. Kemudian Alexa keluar melakukan perlawanan. Awalnya Walker masih tetap pada keputusannya yang enggan membantu. Namun karena ia tidak tega melihat Alexa berjuang sendiri, akhirnya ia pun turun tangan. Selanjutnya Alexa dan Juliet berusaha keluar dari markas tersebut secara mengendap dan menuju ke ruang penyimpanan senjata. Namun di tengah perjalanan Alexa dan Juliet hampir saja dipergoki oleh dua orang penyusup. Beruntung Walker muncul tepat waktu menyelamatkan mereka berdua. Sementara itu Smith akhirnya memberanikan diri keluar dari persembunyian. Akhirnya mereka bertiga sampai ke ruang penyimpanan senjata. Sialnya Walker tidak tahu di mana letak kunci lemari senjata. Lalu tak lama kemudian Smith datang dalam keadaan ketakutan. Beruntung kunci lemari senjata itu dipegang oleh Smith. What are these? Be careful. Di saat mereka sedang memilih senjata, tiba-tiba terdengar suara anggota penyusup yang sedang mengarah ke ruangan tersebut. Dan di saat mereka semua masuk, pergelutan pun tidak terelakkan lagi. Beruntung Alexa dan Walker dapat mengatasi mereka semua. Namun malangnya Smith tewas dalam pergelutan tersebut, sedangkan Walker terluka cukup parah. Saat itu juga mereka semua mengarah ke ruang pengobatan. Kemudian Walker bertanya kepada Alexa apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata Alexa adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk kelompok mafia yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Tadinya Juliet akan dijual bersama Sandra yang lain. Namun bos Alexa yaitu Logan kepincut dengan kecantikan Juliet dan memutuskan untuk menjadikan Juliet sebagai gadis simpanannya. Sampai akhirnya Juliet pun hamil anak Logan. Singkat cerita, seorang pelanggan berniat ingin membeli Juliet beserta calon bayinya dengan harga yang sangat tinggi. Logan yang sudah bosan dengan Juliet tergiur dengan tawaran tersebut. Alexa yang juga seorang wanita dan masih memiliki hati nurani, pada akhirnya tidak tega melihat Juliet diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh Logan. Ia lantas membantu Juliet kabur dari markas Logan. Sampai akhirnya Logan mengetahui keberadaan Alexa dan Juliet di markas persembunyian tersebut. Kelompok Ray lalu ditugaskan untuk menangkap Juliet dan menyerahkannya kembali kepada Logan dalam keadaan hidup. If it's easier alone. You pass live tonight. Setelah itu Alexa mengarah ke ruang monitor keamanan untuk memulihkan sinyal yang telah disabotase oleh kelompok Ray agar mereka bisa menghubungi bantuan. Alexa berhasil masuk ke dalam ruang monitor keamanan setelah melumpuhkan beberapa orang anak buah Ray. Meskipun ia sendiri sempat terluka. Sementara itu Ray sudah mulai murka, menyadari banyak anak buahnya yang sudah tewas. Pada akhirnya Maria dan Tom turun tangan. Setelah sinyal berhasil dipulihkan, Walker, Alexa, dan Juliet harus mengarah ke sebuah ruangan untuk mencari perangkat telepon. Namun di tengah jalan mereka kembali harus berhadapan dengan anak buah Ray. Beralih ke Maria yang kala ini mendatangi 3 orang pembunuh bayaran yang sedang bersembunyi di markas tersebut.
Maria memberikan mereka pekerjaan, yaitu melumpuhkan Walker dan Alexa, tentunya dengan bayaran 2 kali lipat. Lalu Roy muncul dan langsung melakukan penembakan secara membabi buta, hingga akhirnya baku tembak pun terjadi. Sampai akhirnya Roy kehabisan amunisi. Di saat itulah Walker mendekat dan lalu satu orang petinggi kelompok akhirnya tewas di tempat. Walker CS akhirnya sampai ke ruang telepon. Namun sialnya sudah ada seorang pembunuh bayaran yang menunggu di sana. Kemudian Walker melempar granat asap ke ruangan tersebut untuk mengecoh si pembunuh bayaran agar keluar dari sana. Setelah itu Walker dan Alexa menyusup ke dalam. Namun sialnya si pembunuh bayaran kembali dan dengan sigap memukul kepala Alexa hingga pingsan. Setelah itu ia bertarung dengan Walker. Sialnya Walker kewalahan melawan pembunuh bayaran bertubuh tegap ini. Lalu Juliet muncul dan berupaya menolong Walker. Namun upayanya itu sia-sia. Alexa yang sadar langsung menyerang si pembunuh bayaran. Di tengah itu Walker bangkit dan langsung menghantam si pembunuh bayaran hingga tewas seketika. Setelah itu Walker langsung menghubungi organisasi untuk mengirimkan bantuan saat itu juga. Sialnya mereka kehabisan senjata, sedangkan ruang penyimpanan senjata berada di gedung sebelah. Sementara markas masih dikepung oleh kelompok Ray dan mungkin akan melakukan penyerangan secara mendadak. Dengan terpaksa mereka bertiga harus kembali menyusup ke dalam markas penyimpanan senjata tersebut. Sialnya di area gudang penyimpanan senjata dijaga oleh seorang pembunuh bayaran bernama Rocky. Di sini Walker sengaja memancing Rocky ke tempat lain agar Alexa dan Juliet bisa menyusup ke dalam gudang senjata tanpa hambatan. Namun sialnya di tengah perjalanan mereka berdua malah dicegat oleh seorang pembunuh bayaran bernama Ryan. Sementara Walker dan Rocky mulai berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Walker yang sudah kelelahan dengan mudah bisa ditumbangkan berkali-kali oleh Rocky. Beralih ke Alexa yang memberi kode kepada Juliet agar segera melarikan diri, sementara dirinya akan berupaya melawan Ryan. Namun sialnya Alexa malah ditusuk oleh Ryan. Duel antara Rocky dan Walker masih berlangsung, namun kali ini Walker yang memegang kendali. Hingga pada akhirnya Rocky pun tewas di tempat, sedangkan Ryan bersiap-siap akan menghabisi Alexa. Kemudian Walker muncul, lalu ia memancing Ryan ke tempat parkiran mobil. Setelah itu Walker meledakkan mobil yang berada di dekat Ryan, sampai akhirnya Ryan pun sekarat akibat ledakan mobil tersebut. Di saat itulah Alexa muncul dan balik menikam Ryan hingga tewas. Sementara Juliet yang sedang mengarah ke gudang senjata malah dibuntuti oleh Maria. Di gudang tersebut Maria berusaha mencari Juliet yang sedang bersembunyi. Sialnya Juliet berhasil ditangkap oleh Maria. Akhirnya Walker sampai ke gudang senjata dan mendapati identitas barunya sudah berhasil dibuat, beserta dengan segepok uang. Walker sangat terpukul banyak rekannya yang tidak berdosa tewas di tangan kelompok Ray. Lalu Alexa muncul dan memberitahu perihal Juliet yang telah berhasil diculik oleh mereka. Di sini Walker yang sedang terpukul enggan ikut serta dengan Alexa dalam menyelamatkan Juliet. Menanggapi itu Alexa lantas bertanya, apakah Walker tega jika Juliet bernasib sama dengan istri dan anaknya? Ternyata Alexa tahu terkait latar belakang Walker, di mana puluhan tahun yang lalu istri dan anak Walker tewas dihabisi oleh musuhnya, yaitu kelompok mafia yang juga menjalankan bisnis perdagangan manusia. Namun Walker tetap tidak peduli, karena menyelamatkan Juliet bukanlah urusannya. Akhirnya Alexa pergi seorang diri menyelamatkan Juliet. Walker yang hendak pergi dari sana tanpa sengaja menemukan kalung milik putrinya yang sudah meninggal. Kenyataan ini pada akhirnya mengetuk pintu hati Walker untuk menyelamatkan Juliet. Kembali ke Alexa. Saat ini ia sedang memantau Maria dan Ray yang akan menyerahkan Juliet kepada Logan. Saat mereka hendak pergi, Alexa muncul melakukan penyerangan.
Namun upayanya tersebut gagal. Di saat Ray akan menghabisi Alexa, Walker pun muncul dan berduel dengan Ray. Sedangkan Alexa berduel dengan Maria. Walker yang sudah kelelahan tampak kewalahan dalam melawan Ray. Namun sebaliknya Alexa berhasil menghabisi Maria dengan mudah. Setelah itu Maria berusaha membantu Walker. Akhirnya Ray tewas, dilindas oleh mobilnya sendiri yang dikendarai oleh Juliet. Pada saat yang sama rekan organisasi Walker sampai. Setelah itu Walker memberikan uang miliknya kepada Juliet untuk biaya kelahiran anaknya nanti. Kemudian Walker mendapat telepon dari organisasi yang akan memberinya misi pertama di bawah nama identitasnya yang baru. Terlebih dahulu ia akan menyelesaikan sebuah misi terakhir atas nama Walker, yaitu menghabisi Logan. Karena hanya dengan begitu Juliet dan Alexa baru bisa aman. Singkat cerita, Walker tiba di markas Logan dan ia langsung menghabisinya tanpa banyak bacot. Getting attached. Akhirnya Alexa dan Juliet bisa hidup bahagia dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.